Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ananda soleh dan soleha semuanya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, tapi juga seru banget. Ayo tebak coba, apa yang sering kita lakukan setiap hari 5 kali yang bikin Allah senang? Yap, betul sekali, yaitu sholat. Nah, sholat itu seperti kita sedang mengobrol dengan Allah, seperti kita sedang menelpon, mengobrol dengan pencipta kita yang sangat menyayangi kita. Bayangkan, kita bermain game, kita mengikuti lomba, kalau kita tidak tahu tata cara urutannya seperti apa, bagaimana prosedurnya itu, nah kita gak bakal bisa menang main game, kita gak bakal bisa dapat juara. Nah, sama juga kayak sholat. Kalau kita tidak tahu tata cara bagaimana kita melakukan sholat, nah nanti juga sholatnya sama, jadi enggak sah, jadi sia-sia, jadi cuma-cuma. Nah, makanya daripada itu, yuk kita belajar bagaimana tata cara sholat tersebut, atau dalam bahasa agamanya itu disebut kaifiyat sholat. Oke, yang pertama itu adalah berdiri menghadap kiblat dengan posisi kedua kaki tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu rapat, jadi harus sesuai dengan ukuran bahu kita ya. Dan juga posisi kakinya itu tidak boleh menyamping seperti kipas angin gitu, tapi jari-jari kakinya harus lurus menghadap kiblat seperti itu. Dan juga posisi mata kita harus ke tempat sujud. Yang kedua, setelah posisi kita sudah seperti tadi, kaki kita lurus ke kiblat, tidak terlalu lebar, sejajar dengan bahu, mata kita menuju ke tempat sujud. Nah, kita membaca niat. Di sini dalam membaca niat, menurut Imam Syafi'i, mengucapkannya itu adalah hukumnya sunnah. Dan intinya, niat itu ada di dalam hati. Ketika kita membaca lafaz Allahu Akbar, dari alifnya lafaz Allah sampai ro-nya lafaz Akbar. Nah, niat itu kita baca di dalam hati ketika kita membaca takbir tersebut. Contoh bacaan niat ketika kita melakukan sholat maghrib dan dalam keadaan sendiri. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum, tambahannya pakai makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi imam, sama juga imaman lillahi ta'ala, bukan adaan. Yang ketiga adalah takbiratul ihram, di mana dalam takbiratul ihram ini posisi kedua telapak tangan kita itu menghadap kiblat. Jari-jarinya tidak boleh terlalu renggang dan juga tidak boleh terlalu rapat. Dan juga kita mengangkat tangannya itu sampai daun telinga. Seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang keempat adalah bersedekap. Nah, dalam bersedekap ini bisa posisinya di atas perut, bisa juga di dada. Tapi kita ambil contoh di atas perut seperti ini. Letakkan tangan kiri di perut kita, lalu tangan kanan kita di pergelangannya bertemu dengan pergelangan tangan kiri lagi. Seperti ini. Yang kelima, setelah kita bersedekap seperti ini, lalu kita baca doa iftitah. Bacaannya seperti ini. Allahu Akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keenam adalah membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek setelahnya. Nah, di sini dalam membaca surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah pembacaan surah Al-Fatihah dan surat pendek pilihannya, dilanjut dengan ruku. Dalam ruku ini disunahkan juga untuk mengangkat tangan seperti takbiratul ihram, dan juga ketika ruku itu posisi tangan kita mencengkram lutut kita dan juga jari-jarinya dilebarkan seperti ini. Posisi sikutnya sedikit ditekuk, tidak boleh lurus seperti ini, tidak boleh terlalu jauh juga, tapi sedikit saja ditekuk, dan punggung serta kepala itu harus lurus. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah ruku dilanjut dengan i'tidal atau bangun dari ruku. Nah, di sini bangun dari ruku juga sama. Kita mengangkat tangan seperti takbiratul ihram, dan setelah itu kita simpan tangan kanan kiri kita seperti ini. Tidak boleh kita gerakan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah i'tidal dilanjut dengan sujud. Nah, di sini dalam sujud kita diharuskan menempelkan 7 bagian anggota kita untuk menempel di alas tempat sujud kita. Yang pertama yaitu dahi dan hidung kita. Yang kedua adalah kedua telapak tangan kita. Yang ketiga adalah kedua lutut kita. Dan yang terakhir adalah setiap ujung jari kaki kita. Nah, di sini kita juga posisi tangannya tidak boleh sikutnya menempel ke lantai, sikutnya juga tidak boleh menempel ke ketiak, jadi harus direnggangkan. Dan posisi jari-jari kaki kita itu harus menempel dan lurus seperti itu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah sujud dilanjut dengan duduk di antara dua sujud, yaitu duduk iftirashi, di mana posisinya kedua tangan kita simpan di atas paha kita dan kaki kiri kita duduki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Setelah sujud yang kedua, posisi untuk bangkitnya seperti ini. Allahu Akbar. Setelah bangun dari sujud seperti tadi, nah kita lakukan lagi di rakaat kedua dari Al-Fatihah sampai sujud kembali. Tapi ketika di rakaat kedua ini, setelah sujud kedua itu kita bangkit, kita lakukan at-tahiyat awal. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah tasyahud awal, kita bangun kembali untuk rakaat ketiga dengan posisi tangan kita disunahkan seperti takbiratul ihram. Seperti itu, kita baca lagi Al-Fatihah, ruku sampai sujud kembali. Setelah bangun dari sujud kedua, langsung kita at-tahiyat akhir. Posisi tahiyat akhir itu dilakukan dengan duduk tawaruk dan posisi tangan kita simpan di atas paha kita. Posisi tawaruk itu dilakukan dengan cara kaki kiri kita simpan di bawah kaki kanan kita dan posisi bokong kita menempel dengan alas tempat kita sholat tersebut. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Setelah membaca bacaan tahiyat akhir, selanjutnya adalah salam, di mana ketika salam ini kita posisinya pipi kanan dan kiri kita itu ketika salam itu harus terlihat dari belakang, dan juga badan kita harus diam, tidak boleh mengikut seperti ini. Nah, harus diam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan poin terakhirnya yang paling penting adalah tumakninah dan tertib, di mana pengertian dari tumakninah itu adalah keadaan diam dan tenang kita setelah melakukan rukun sholat seperti ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Dan durasinya itu seperti kita membaca tasbih subhanallah, itulah tumakninah. Dan yang terakhir adalah tertib, yaitu pengertiannya adalah mendahulukan sesuatu yang harus didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Mungkin cukup sekian penjelasan kaifiat sholat yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.